Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Siono, Magister Pendidikan Islam, selaku pengampu mata kuliah Fikih Muamalah, dan tidak lupa yang saya hormati kepada teman-teman semua, yang mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Agus Subekti, NIM 23010190237 akan menjelaskan tentang materi yang ditugaskan kepada saya yang berjudul asuransi yang tidak diperbolehkan. Sebelumnya, pengertian asuransi sendiri yaitu menurut KUHP pasal 246, asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan diderita karena sesuatu yang tidak tertentu. Asuransi yang tidak diperbolehkan apabila ada hal-hal yang di dalamnya terdapat praktek gharar, judi, riba, kezaliman, suap menyuap, dan kemaksiatan. Yang pertama yaitu gharar. Gharar yaitu jual beli yang mengandung ketidakjelasan atau pertaruhan atau perjudian. Contoh praktek gharar dalam asuransi yaitu ketika akad jual beli dalam asuransi konvensional, jumlah premi jelas dan dapat dihitung dengan rumus aktuaria dan dapat dihitung dengan ilmu statistik. Sedangkan beberapa pertanggungan yang akan diperoleh tertanggung dapat diperkirakan dengan teknik asuransi. Tetapi tidak dapat ditentukan secara pasti besaran jumlahnya karena sangat tergantung seberapa besar musibah yang akan dialami dan seberapa waktu kemudian terjadi klaim. Ada satu hal yang tidak bisa dijamin kepastiannya, yaitu waktu pembayaran dan penerimaan manfaat. Oleh karena itu mengandung unsur gharar. Yang kedua yaitu judi. Judi yaitu setiap muamalah yang orang masuk ke dalamnya dan dia mungkin rugi dan mungkin beruntung. Dengan kata lain, seorang mengeluarkan uangnya, mungkin ia rugi atau tidak dapat apapun, dan mungkin ia beruntung dengan mendapat lebih besar dari yang ia bayarkan. Contoh praktek judi dalam asuransi yaitu ketika seorang pemegang polis mendadak kena musibah sehingga memperoleh hasil klaim, padahal baru sebentar menjadi klien asuransi dan baru sedikit membayar premi. Jika hal ini terjadi, nasabah diuntungkan. Sebaliknya, jika hingga akhir masa perjanjian tidak terjadi sesuatu, sementara ia sudah membayar premi secara penuh atau lunas, maka perusahaanlah yang diuntungkan. Apabila pemegang polis dengan sebab-sebab tertentu membatalkan kontraknya sebelum masa reserving period, maka yang bersangkutan tidak akan menerima uang yang telah dibayarkan, kecuali bagian kecil saja, bahkan uangnya dianggap hangus. Transfer resiko dari peserta ke perusahaan asuransi mengakibatkan perjudian, dalam arti peserta dapat untung jika manfaat asuransi yang diberikan lebih besar dari premi yang dibayar, sedangkan perusahaan asuransi rugi jika klaim yang terjadi cukup besar atau sebaliknya. Yang ketiga yaitu riba atau tambahan bunga. Riba yaitu pengambilan tambahan dalam transaksi jual beli maupun utang piutang secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Contoh praktek riba dalam asuransi yaitu penempatan dana iuran premi nasabah melalui instrumen berbasis bunga seperti obligasi, pasar modal, dan reksadana, dan sebagainya. Semuanya menggunakan sistem bunga. Maka dalam investasi asuransi syariah,
Asuransi syariah menginvestasikan kumpulan dana tabarruk maupun dana peserta ke dalam instrumen berbasis syariah, misalnya perbankan syariah, pasar modal syariah, dan sebagainya. Yang kelima yaitu kezaliman. Kezaliman yaitu melakukan sesuatu yang keluar dari koridor kebenaran, baik karena kurang atau melebihi batas. Contoh praktek kezaliman dalam asuransi yaitu ketika dalam hubungan dengan pemilik modal investor, para direksi suatu perusahaan tidak amanah menjalankan perusahaan sehingga perusahaan menjadi rugi disebabkan mismanagement atau pengurus hanya memperkaya diri sendiri, sehingga terjadi kolusi, korupsi, dan nepotisme. Yang kelima yaitu suap atau sogok. Suap, sesuatu yang diambil dengan tanpa memberi kompensasi atau pengganti kerugian dan tercela mengambilnya, atau sesuatu yang diberikan untuk membatalkan kebenaran atau membenarkan kebatilan. Praktek suap dalam asuransi yaitu ketika memberikan komisi khusus kepada orang dalam suatu perusahaan agar pertanggungan terhadap objek asuransi tersebut diberikan kepada perusahaan asuransi yang bersangkutan. Oknum perusahaan bagian terkait sengaja mempersulit proses klaim atau proses akseptasi asuransi, sehingga setelah proses tersebut peserta memberikan hadiah untuk ucapan terima kasih. Yang keenam yaitu kecurangan. Curang dalam tikaran dan timbangan yang ada kalanya meminta tambah jika menagih orang lain atau dengan cara mengurangi bila ia membayar kepada mereka. Praktek curang dalam asuransi yaitu ketika tidak memberikan klaim sesuai dengan hak peserta. Contoh yang kedua yaitu memanfaatkan ketidaktahuan peserta ketika melihat atau membaca ilustrasi produk yang sudah disediakan oleh perusahaan. Yang ketujuh yaitu maksiat. Dalam kaitan larangan maksiat dalam proses industri asuransi, yang dimaksud ini adalah larangan mencuri, menggelapkan uang peserta. Di antara adalah entertain yang dilakukan oleh sales atau broker di tempat-tempat yang mengandung unsur maksiat sambil meminum minuman keras, alkohol, atau hiburan yang menghabiskan waktu yang bisa menjadikannya terjadi kepada perbuatan maksiat dan haram. Termasuk objek yang dilarang di cover oleh asuransi kerugian adalah tempat-tempat maksiat yang benar-benar sudah diketahui bahwa tempat tersebut adalah tempat maksiat. Seorang tokoh atau ulama yang bernama Ibnu Qayyim mengatakan, rezeki seorang hamba ini terkadang terhalangi karena sebab dosa maksiat yang dikerjakannya. Ketika takwa memiliki fungsi menarik rezeki, maka meninggalkan ketakwaan itu juga menarik kemiskinan. Dan tidak ada yang lebih kuat untuk menarik rezeki Allah selain meninggalkan kemaksiatan. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Akhirul salam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.